Tapi menurut gua ya, ini secara makroekonomi ini yang lebih parah dari inflasi adalah ketika uangnya dicetak, itu kan ngalir ke orang yang lebih punya duit. Oke? Paham nggak? Contoh, uang dicetak, ya kan? Stimulus nih di US, orang beli saham. Saham yang punya siapa? Ya orang-orang Elon Musk lagi yang tambah kaya. Dengan mereka tambah kaya, mereka beli aset. Ya, mereka beli aset keras, yaitu properti biasanya. Mereka dapat uang dari ngerampokin capital market dari orang-orang miskin, uangnya dipakai untuk dibelikan properti yang banyak, properti harganya skyrocket. Jadi itu bukan cuma di basing currency secara inflasi, CPI, enggak teman-teman. Ya. Ini bukan cuma soal angka inflasi yang kalian harus paham. Tapi ini adalah ketika gaji lu nggak naik, tapi aset kelas naik, itu mampus. Kenapa itu mampus? Nah ini gue udah mulai masuk ke bagian satu nih yang gue pengen bahas, yaitu sistemnya seperti apa. Ketika gue bilang tadi, gaji lu itu nggak naik, tapi aset lu naik. Orang contoh ya, gue punya properti. Kalau gue punya properti yang gue sewakan, apa yang gue pikir? Cuman satu, namanya yield. Ya, gue bisa dapat berapa persen dari properti capital yang gue keluarkan. Gue punya rumah 1M, ya kan? Pukul sederhana aja, 2,5%. Ya, gue at least mau yieldnya 2,5%. Masa gue mau 1% gitu kan? Sebenarnya nggak ada yang mau yieldnya 2,5%, tapi di Indonesia begitu ya. Kalau di Amerika bisa minimal 5% karena mereka nggak mau kalah sama depositonya. Tapi orang Indo kebanyakan bodoh kan. Jadi mereka properti 2,5% kebanyakan sini. 1 miliar rumah itu bisa disewain, dikontrakin setahun tuh 25 juta. Jadi mereka itu ada persenan yang ada di otak mereka. Ini harus disewakan berapa? Rumah 2 miliar, ya kita sewakan 50 juta loh itu. Kalian bisa cari aja di market yang memang begitu ya, 2,5%. Nah yield ini ya, orang yang tadinya gajinya UMR untuk kontrak yang 50 juta atau UMR lebih dikit kontrak yang 50 juta, itu ketika rumahnya jadi 3 miliar itu naik jadi 75 juta nanti. Jadi kontrakannya naik karena rumahnya apresiasi dan orang yang punya rumahnya minta yield. Nah ini jadi siklus kematian gue bilang ya.